Iya, Kang Gun-Gun, Anda melihatnya apakah ini merupakan komunikasi politik yang dibangun oleh lingkarannya Pak Jokowi ke masyarakat sangat efektif, sehingga apakah itu dianggap sebagai berlindung di balik akseptabilitasnya Pak Jokowi yang tinggi di masyarakat, sehingga masyarakat kemudian menerima begitu saja, atau menurut Kang Gun-Gun bahwa masyarakat itu sebenarnya kurang terpapar informasi yang sangat akurat terkait dengan situasi politik tanah air, Kang? Ini jawaban kompleks ya, Mas Doni ya. Menurut saya kalau kita bicara soal aspek hilir, yang Mas Doni tanyakan aspek hilir soal bagaimana setelah kandidat itu ada dan bagaimana kemudian peran masyarakat berpartisipasi secara konvensional memilih atau tidak memilih kandidat. Ini kan persoalan hilir. Tadi yang dipersoalkan oleh Mas Fadli dan saya adalah persoalan hulu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara asas kandidasi, yang paling penting itu adalah proses kan. Ketika misalnya Zulfikar Ali Bhutto ya kemudian bertransformasi ke anaknya, kemudian misalnya Corajon Aquino ya dari Benigno Aquino misalnya, atau misalnya Hillary Clinton dari Bill Clinton, bukan karena ke atas ke sampingnya keluarga inti, ya. Tetapi ini persoalan transformasi kesejarahan sebagai politisi yang dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan loyalis atau bertransformasi menjadi professional politician, kemudian baru menjadi kandidat, dan itu kemudian proses nominasi di partai melalui proses yang juga sangat baik bagi institusionalisasi politik ya di dalam negara demokrasi. Jadi kalau persoalan tadi Mas Doni tanya, apakah masyarakat misalnya kurang terpapar atau kemudian mungkin bisa dihubungkan juga dengan literasi, menurut saya tidak parsial seperti itu nanti. Kenapa? Karena juga faktor memilih kandidat di halayak itu juga kan tipologinya banyak di masyarakat itu, ada yang rasional, ada yang psikologis, ada yang sosiologis, dan salah satu treatment yang masih ampuh di masyarakat itu contoh ya, yang kemarin kalau kita berkaca di 2024 di Pilpres itu ada pork barrel politics misalnya, ya melalui misalnya bantuan sosial atau melalui guyuran persuasi yang kemudian ya kita sama-sama tahu ada peran-peran yang juga kita bisa katakan itu adalah persuasi ke basis pemilih, terutama di wilayah-wilayah dengan angka pemilih besar ya, yang itu kemudian akan menyumbang kumulasi suara nasional. Jadi bagi saya ada 3 faktor. Pertama adalah figurnya atau kandidatnya, kemudian yang kedua adalah strategi dalam konteks penetrasi ke basis pemilih ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah kompetitor. Dalam konteks ini juga akan menentukan misalnya 2 pasangkah, 3 pasangkah, itu kan juga akan menentukan landscape pemenangan seseorang dalam kontestasi elektoral. Jadi kalau misalnya disalahkan hanya publiknya, itu menurut saya juga kita tidak bijak ya. Bahwa publik sedang berproses ya menjadi pemilih yang lebih berdaya melalui beragam inisiatif ya yang dilakukan oleh kelompok civil society, termasuk kampus, NGO, termasuk Mas Fadli ini, ya kan rajin sekali melakukan political literacy mainstreaming begitu ya, pengaruh utamaan literasi politik. Nah kalau kemudian ada posisi di mana kemudian titik tekannya bahwa publik kurang terpapar misalnya informasi, menurut saya itu juga keliru. Ada satu posisi politik yang kadang-kadang tidak terlihat kasat mata oleh halayak, tetapi terasa dampaknya. Misalnya adalah bicara soal bagaimana mulai politik anggaran diperuntukkan bagi momentum kontestasi elektoral, dan di situ kemudian berdampak ke problem hilirnya, yaitu persuasi di tingkat micro targeting ya, seperti misalnya di kampanye door to door campaign, dan itu kemudian dipengaruhi oleh politik persuasi melalui tadi bantuan-bantuan yang jumlahnya sangat masif.